Selamat sore semuanya, balik lagi di podcast Siskuy. Oke, jadi hari ini aku udah sama bintang tamu yang sudah pro banget nih. Aku sih sebenarnya hari ini mau bahas-bahas tentang si CSR ya, singkatan dari Corporate Social Responsibility. Jadi aku datengin bintang tamu yang emang bener-bener mau menjelaskan perihal CSR ini. Sebelumnya boleh dong kakak-kakak perkenalkan diri dulu, silahkan. Halo, aku Siska. Hai, aku Vira. Halo Kak Siska, Kak Vira apa kabar? Good. Baik pastinya. Baik ya. Apalagi ketemu kamu kan, baik banget. Oke, Emang ya? kita udah lama banget nggak ketemu ya. Oke Kak, jadi hari ini tuh aku mau bahas Tentang apa nih? tentang ini Kak. Aku mau tanya-tanya tentang CSR, boleh kali ya? Ini kan Kakak sekarang ini kan ada di unit TJSL cabang ya, setauku ya. Aku tuh pengen tanya-tanya sedikit tentang program ini gitu di Taspen. Kalau boleh tahu, CSR ini apa sih Kak? Secara garis besar sih si CSR ini tuh istilah ya yang mengacu pada tanggung jawab sosial perusahaan yang harus punya kontribusi untuk lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi perusahaan ini nggak semata-mata cuma berdiri terus menjalankan proses bisnisnya tapi tidak memberi dampak yang positif bagi masyarakat di sekitarnya. Bagaimanapun kan ada dampak ya untuk masyarakat di sekitar yang mendukung program perusahaan, mendukung program bisnisnya untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan atau peserta Taspen itu terhadap perusahaan itu. Oh, Kira-kira berarti seperti itu sih. masyarakat ini selain pensiunan ya Kak ya? Selain pensiunan, tidak harus pensiunan karena kan Oke. kantor Taspen itu ada di mana-mana kan di Indonesia. Jadi di sekitar kantor Taspen itu tidak semua yang tinggal di situ adalah PNS, tapi ada juga masyarakat umum siapa aja gitu. Jadi si Taspen ini mau nggak mau dan harus memberikan dampak yang positif untuk mereka gitu. Jangan cuma diri kantornya doang nih di Taspen, tapi nggak ada nih nilai plusnya si kantor ini apa sih, tujuan berdirinya apa sih Taspen ini gitu. Kontribusi Jadi, untuk masyarakatnya berarti jadi ya, Kak, dia ya? tidak hanya diketahui oleh si peserta Taspen itu yaitu ASN, PNS dan pejabat negara, tapi diketahui secara luas oleh masyarakat umum gitu. Oke, berarti emang positif banget ya untuk masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat juga berarti ya. Ya, betul. Gimana sih Kak caranya Taspen ngelola program CSR ini? Jadi kalau di Taspen sendiri sebenarnya nggak di Taspen aja ya, tapi di perusahaan-perusahaan BUMN ya. Bahkan swasta juga ya, Pir, ya. Betul. Cuma mungkin nama divisinya aja yang beda. Kalau misalnya di perusahaan BUMN sendiri kita ada namanya divisi di kantor pusat TJSL. Udah tahu belum TJSL itu apa? Belum sih, aku pernah denger mungkin, tapi kalau untuk pengertiannya aku kurang tahu. Oke, jadi sebenarnya TJSL ini dulunya mungkin dikenal sama namanya PKBL, ya, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Nah, tapi sekarang sudah berubah nih namanya. Jadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL itu sendiri. Nah, TJSL ini tugas utamanya adalah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengajukan proyek-proyek CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Jadi semisal ada pengajuan program CSR ini dapat diajukan ke TJSL. Kemudian juga tim TJSL ini, ya. betul, nantinya juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan proyek CSR ini sendiri, dan nantinya juga akan dilakukan evaluasi atas efektivitas proyek tersebut. Nah, selain di kantor pusat, di kantor cabang ini juga kita bisa mengelola program CSR, tapi dibawahi oleh bidang umum dan SDM. Jadi semisal di daerah-daerah nih kan jauh ya kalau misalkan pengajuannya harus ke Taspen pusat di Jakarta gitu, misalnya di Papua, di Mamuju gitu kan, di daerah timur sana. Nah, mereka boleh mengajukan ke kantor cabang terdekat. Nanti dari situ akan dilihat, oh misalnya di ACC nih, oh programnya CSR-nya kayaknya oke nih di ACC, bisa di ACC oleh kantor cabang, atau yang melewati batasan limit Wilayah kerja tertentu akan diajukan ke kantor pusat gitu. Oh, berarti iya, di iya. setiap kantor cabang ini memang ada petugasnya masing-masing ya Kak ya? Kalau Betul. unit kerja sih di bawah bidang umum, tapi di bawah bidang umum tuh ada TJSL tadi ya? ada Betul. program kerja si TJSL ini. TJSL. Sebenarnya kan aktivitasnya si TJSL ini ada beberapa ya yang kayak kemitraan binaan seperti untuk UMKM Betul. gitu. Cuma yang kita pengen fokusin di sini itu kegiatan si TJSL terkait aktivitas apa sih yang sudah dikasih ke lingkungan sekitar, kayak adanya sembako gratis saat Idul Fitri atau Natal,
terus bikin renovasi rumah ibadah untuk nggak cuma terbatas di lingkungan itu aja sih, kita juga bisa menyumbangkan untuk instansi misalnya gitu. Oke. Korban-korban bencana Iya, mungkin ya Kak ya. Betul. Misalnya korban kayak bencana. contohnya yang paling baru kan kemarin gempa Gempa Cianjur, Cianjur, ya. benar. Ya, itu pasti yang menginisiasi bantuan itu dari TJSL. Dari TJSL. Mereka langsung cus ke sana gitu, bikin posko, terus mengumpulkan dana dari karyawan dan dari Iya. mereka sendiri, itu udah ada anggarannya gitu. Bahkan ini ada kegiatan ini nih, beda rumah buat ASN. Jadi lumayan ini sih ya, kerjaannya si TJSL ini bermanfaat untuk nggak cuma buat PNS ya, tapi untuk masyarakat umum sekitar ya. gitu. Jadi misalnya Mbak Farah mungkin di rumahnya, di lingkungannya ada rumah ibadah nih yang kayaknya kondisinya memprihatinkan. Oh, boleh diajukan Boleh ya? banget diajuin ke Taspen. Misalnya karena Mbak Farah rumahnya di Jakarta, diajukan ke Jakarta, nanti akan direview dan dimintakan persetujuannya ke unit TJSL di kantor pusat ini gitu. Oke, berarti memang selama ini program CSR ini berjalan sangat baik ya untuk masyarakat. Gimana sih caranya Taspen buat ngukur dampak dan kontribusi program CSR ini Terhadap- untuk masyarakat gitu? Untuk lingkungannya ya. Untuk lingkungannya juga. Mungkin mengukurnya itu dengan cara kayak survei kepuasan gitu ya. Kita share kuesioner terkait bantuan atau kegiatan yang sudah kita lakukan untuk masyarakat. Masyarakat senang nggak sih, puas nggak sih, pengen ada lagi nggak gitu-gitu. Karena kan banyak banget kegiatan ya, dan dampaknya untuk masyarakat, untuk peningkatan kesejahteraan, misalnya kayak ada pengobatan gratis, terus kita juga ngasih fasilitas kesehatan. Kemudian si CSR ini nggak terbatas cuma untuk bantuan doang, tapi kayak ngasih pelatihan atau pendidikan juga tuh, baik terutama buat, kan sekarang tuh lagi maraknya kesetaraan gender ya, jadi suka dibikin pelatihan khusus untuk cewek gitu, untuk wanita, untuk para ada wanita, program iya, itu ya. untuk para Sri Kandi ya, sekarang istilah dari BUMN tuh Sri Kandi BUMN, masih pelatihan untuk Sri Kandi di Indonesia kayak menjahit atau apa yang menghasilkan sesuatu yang membuka lapangan pekerjaan, juga memberi dampak positif kayak gitu. Terus cara mengukurnya juga itu ada pemantauan dan evaluasi kan. Jadi program CSR ini diharapkan memberikan dampak positif yang bagi lingkungan dengan kita juga melakukan analisis data, terus konsultasi dengan pihak terkait, kayak lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah setempat, kayak ada nggak sih dampak yang ditimbulkan atas kegiatan yang kami lakukan gitu, memberi hal positif nggak bagi masyarakat. Kalau iya kan kita dengan senang hati akan terus melakukan Membantu hal lagi tersebut ya. ya, Oke. nggak terbatas di wilayah itu, kita bisa terapkan di wilayah lain juga, supaya nggak cuma dirasain oleh satu wilayah aja, tapi semua wilayah gitu. Karena kan Taspen ini tersebar di seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Jadi seharusnya sih orang-orang di Indonesia udah mulai paham nih keberadaannya si Taspen ini memberi dampak positif bagi masyarakat gitu. Jadi luar biasa banget ya, berarti setiap ada program CSR yang dijalankan selalu ada evaluasi Betul. untuk meninjau nih sejauh mana sih berdampak ke masyarakat. Betul. Nanti kan di akhir tahun juga pasti kan kita ada namanya laporan Laporannya, tahunan. iya, laporan kan. keuangan. Di laporan tahunan ini nanti kelihatan nih hasilnya, tadi dari hasil survei ke masyarakat, terus dari secara teorinya juga data analisis, kemudian juga kita kan ada konsultasi sama pihak ketiga yang memang benar-benar paham gitu terkait program CSR ini. Nah, Iya, nanti di laporan tahunan kelihatan hasilnya semua. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih perusahaan atau Taspen ya khususnya memastikan tuh kalau program CSR ini tidak hanya menjadi tren, tapi tuh merupakan bagian dari integral bisnis perusahaan gitu. Oke, Ini Mbak jadi Pira, lanjut. Siapa yang mau jawab? Boleh, silakan. Oke, jadi kalau di sini Taspen kita tuh tidak hanya menjadikan sebuah tren nih CSR ini. Jadi kita memang sudah mengimplementasikan CSR ini istilahnya ke dalam visi misi perusahaan kita ya. Jadi supaya tertanam gitu di jiwanya Taspen, Jiwa bukan raga. hanya di perusahaan ya, tapi juga di karyawannya sendiri. Betul. Sebenarnya CSR itu kan bentuk yang lebih besar dari berbagi dan saling membantu Iya, ya. betul, Itu kalau betul banget. terkecilnya kan di karyawan ini kan kita saling berbagi, bantu, gotong royong. betul seperti itu. Berarti positif banget ya Jadi kita tuh juga tujuannya ya mengaktifkan partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota perusahaan, baik karyawannya dalam program CSR ini. Jadi semua yang ada dalam perusahaan tuh merasa terlibat dan memahami pentingnya peran perusahaan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Jadi semua tuh merasa oh ya gue tuh berkontribusi gitu loh untuk Iya, masyarakat. untuk masyarakat. Gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Semoga pendengar juga bisa dapat informasi banyak.
Terima Nah, kasih. Cesar ini. Selamat Terima kasih. sore. Makasih, Bye-bye. seneng banget hari ini deh.